Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, walau sudah purna tugas, jadwalnya semakin padat. Semakin padat seperti saat menjabat sebagai presiden. Kadang Bapak Jokowi ya, selama menjabat presiden, selama purna tugas, tidak lepas dari hinaan dan cacian fitnahan. Bahkan semua keluarganya pun ikut diseret dihina. Pak Jokowi memang orang baik itu seperti itu. Selalu diserang kiri kanan depan belakang. Tapi hebatnya Bapak Jokowi selalu kalem, lembut menghadapi semua fitnahan dan hinaan tersebut gitu loh. Ini kan yang jadi panas ya. Jadi panas sebagai penyerangnya ini, sebagai pefitnahnya ini. Kok kenapa Jokowi selalu kalem, lemah lembut ya, enggak merespon segala macam. Akhirnya kan si penyerang ini jadi bingung sendiri gitu. Aduh, Bapak Jokowi ya. Ya begitulah namanya presiden, mantan presiden yang benar-benar memikirkan rakyat, terjun langsung untuk rakyat, memajukan, mensejahterakan rakyat dari pinggiran ke kota. Begitulah Bapak Presiden. Memang guys, tidak bisa dipungkiri, walaupun sekelas SBY ya, setelah purna tugas tidak seheboh Pak Jokowi. Benar sekali, benar-benar Pak Jokowi beda sekali. Namanya Pak Jokowi itu memimpinnya dari hati. Pak SBY pun sama dari hati. Cuman bedanya Pak SBY tidak merakyat. Itu aja bedanya. Saat purna tugas ya sudah, karena jarak antara presiden dan rakyat waktu itu Pak SBY memang agak jauh. Ya, selalu dibatasi pas pampres dan lain sebagainya. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu di mana bertugas selalu rakyat menunggu untuk bertemu dan macam-macam lah pokoknya untuk menjumpai Pak Presiden ini. Jadi guys, sempet nih ya saat Pak Jokowi sudah purna tugas di Solo di rumahnya, ada beberapa masyarakat yang ingin bertemu ya, sampai bersujud ingin Pak Jokowi menemuinya. Dan saat itu pas kebetulan Pak Jokowi berangkat Jumatan, jadi ditunda. Ketemunya nanti setelah Jumatan, kata Pak Jokowi disampaikan oleh pas pampres gitu ya. Luar biasa seorang Jokowi, walau sudah purna tugas, populernya semakin naik, approval ratingnya semakin naik, walaupun sudah tidak menjadi presiden. Luar biasa, ini jarang terjadi di seluruh dunia mungkin ya. Di Indonesia lah jarang terjadi presiden yang sudah purna tugas populernya semakin naik. Jadi kita simak dan kita bahas sama Bung Agri, kita simak pembahasannya, ikutin sampai selesai. Belakangan kita lihat kegiatan Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Begitu sudah tidak jadi presiden, di rumah kegiatannya makin padat. Tamu-tamu terus berdatangan, baik politisi, tokoh masyarakat, tokoh bangsa. Kalau kemarin banyak berdatangan para politisi, beberapa pengurus partai, memang dalam kerangka mungkin untuk mengajak masuk bergabung ke partainya. Walaupun saya tengok di buzzernya PDIP bahwa ada judul besar, Jokowi tidak laku lagi, ditolak di mana-mana oleh partai politik. Ya, ini membuat senang diri kamu sendiri. Ya, nggak tahu ya, buzzer PDIP itu memutarbalikkan fakta. Justru fakta apa yang sebenarnya, kemudian 180 derajat atau paradoksnya dari
fakta itu dibuat pembahasan. Nggak tahu, biar ratingnya naik, atau biar laku, atau sengaja menjatuhkan Jokowi. I don't know. Tapi bukan itu yang saya mau bahas di video kali ini. Adalah jauh yang lebih menarik dari sekedar yang seperti itu. Apa itu? Ada dua orang yang mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber, Solo. Dua orang ini menghadang di gang masuk menuju rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Apa yang dia lakukan? Dia sujud ketika Jokowi lewat atau melintas di depannya. Kita lihat dulu videonya. Check it out. Kemana? Kemana? Mana? Dua orang ini rela berlutut, bersimpuh mencegat Jokowi ketika melintas di gang keluar rumah demi untuk ingin bertemu dengan Jokowi. Entah apa tujuannya, yang paling pasti karena memang momennya adalah hari Jumat kemarin. Sementara Jokowi dan Pas Pampres keluar dari rumah untuk menuju ke masjid dan itu buru-buru, maka oleh Pas Pampres dua orang ini diminta untuk menunggu sampai dengan nanti Jokowi pulang dari masjid selesai Jumatan dan bisa bertemu dengan Pak Jokowi nanti di rumah kediaman beliau. Nggak tahu sampai sekarang berita ini diturunkan, belum ada informasi tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan oleh kedua orang ini. Namun di beberapa momen sebelumnya seringkali juga terjadi seperti ini. Misalnya dulu pada saat open house Lebaran, di antara tamu-tamu yang datang, tiba-tiba mereka sujud dan bersimpuh di depan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ketika masih menjabat, hanya untuk menyampaikan sesuatu bahwa dia sangat terharu dengan kondisi Pak Jokowi dan keluarganya yang terus dihina, dicaci maki, difitnah, namun tidak sekalipun Presiden Jokowi membalasnya. Hanya ingin menyampaikan itu dan mereka menangis terseduh-seduh di hadapan Presiden Jokowi dan Iriana. Kabarnya dua orang ini yang bersimpuh dan bersujud di depan Jokowi juga menyampaikan maksud yang sama karena hinaan, fitnahan itu kirain berhenti dan namun ketika sudah purna tugas pun sampai dengan hari ini masih terus difitnah, terus dihina, terus dicaci maki, terus diadu domba. Begitu besar dan luasnya hati Presiden ke-7 Joko Widodo menghadapi hinaan dan fitnahan yang terus bertubi-tubi hampir setiap hari dari para pembencinya. Ini kalau pembenci ngeliat ini bisa-bisa mati berdiri ini. Karena apa? Saking bencinya ke Jokowi, kemudian melihat pemandangan ini, Jokowi masih dielu-elukan, Jokowi masih sangat dihormati, Jokowi masih sangat disegani, dan Jokowi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya para pembenci pasti langsung sekarat. Macam Amin Rais, ya lumayan, udah nggak gitu kelihatan kedengarannya. Oh, kalaupun dengar, lebih sekarang ke Prabowo. Nadanya sih kalau ke Prabowo memberikan masukan. Tapi ujung-ujungnya ada hinaan juga ke Jokowi. Kemudian Refli Harun. Nah, Refli Harun nih yang masih rajin terus nyerang. Ya, yang masih rajin tuh Refli Harun, Said Didu, Sunarko, Egy Sujana. Nah, ini yang sampai dengan hari ini masih rajin. Wih, rajin ya Bang ya? Rajin. Bagus dong kalau begitu. Iya, rajin memfitnahnya. Oh, kirain orangnya tuh rajin apa ya? Sholat, rajin silaturahim, rajin sodako, rajin amal ibadah yang lain gitu kirain.
rajin memfitnah, rajin mengolok-olok, rajin ya, rajin merendahkan, rajin banget mereka itu. Dan kemudian yang sudah rada jarang kedengaran adalah Din Samsudin, Rocky Gerung masih kedengaran. Sementara orang-orang kelompok ini terus mencaci maki, memfitnah dan menghina serta merendahkan, tapi sekelompok besar masyarakat masih terus mengelu-elukan Jokowi. Ini adalah kondisi yang sangat paradok berbanding terbalik antara orang-orang yang mewakili 80% puas terhadap kinerja Jokowi dan orang-orang yang mewakili 20% yang terus memfitnah dan mencaci maki Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini belakangan gerakannya, demo-demonya tentang menolak PIK menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Nanti aku bahas tersendiri kalau memang ada kesempatan supaya orang paham betul apa sih yang dimaksud PSN, tidak seperti yang dinarasikan dalam demo kemarin. Ya namanya juga demo kan, mengadu domba, mencaci maki, memfitnah, itu kan udah memang kerjanya dia. Bang, masa orang-orang yang secara Islamnya kafah, kuat, terus termasuk cendekiawan Muslim, kayak Amin Rais, Din Samsudin, masa memfitnah, Bang? Ya liatin aja. Bahasanya bahasa mencaci maki, memfitnah terus. Terus gimana, Bang, posisinya sebagai mereka orang yang taat beragama, patuh beragama? Ya urusan masing-masing, nggak tahu. Paling nanti ditolak jangankan di surga, bisa-bisa ditolak di liang kuburnya kan. Jadi seru juga nanti. Ini ada fenomena baru, ada cerita baru gitu. Kebangetan terkadang. Dua orang yang tampak dalam video tadi, saya yakin adalah mereka yang memang selama ini kagum kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan pengen menyampaikan sesuatu, tapi kemudian ya nggak tahu caranya bagaimana. Karena bagaimana susahnya melewati pas pampres. Mungkin dia pikir sekarang kesempatannya ada di rumah pribadinya di Sumber Solo. Nah, cara ini dilakukan supaya bisa ketemu langsung dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sepertinya apa yang dia mau sampaikan adalah ucapan terima kasih dan rasa simpati yang besar kepada sikap pribadi dan perilaku Presiden Joko Widodo yang selama ini terus dan masih sabar walaupun dihina, dicaci maki, dan direndahkan. Karena kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya 1-2, bahkan sering sekali pada saat Presiden ke-7 Jokowi berkunjung ke seluruh daerah-daerah di Indonesia ini. Dan ini sering terjadi. Daerah-daerah di Indonesia ini. Dan ini sering terjadi. Kayak begini saya tidur gimana ya? Hei, du 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 du. Saya tidur Sunarko. Sunarko, kumismu ketebelan tuh. Atau keberatan kumis sehingga otaknya nggak encer, kotor terus sampai katanya nggak mau di Indonesia ini dipimpin Gibran. Ya udah pergi aja. Refli Harun yang terus membuat berita-berita negatif, namun dengan delik hukum, gua tahu cara lu. ya, gua tahu cara lu, tapi ya intinya sama aja, nggak ada beda. Dan Egy Sujana, kita ingin menunggu keberhasilan gugatan Egy Sujana melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo tentang tindakan ijazah palsu. Luar biasa. Luar biasa ini. Kok nalarnya nggak nyampe ya? Nalarnya nggak nyampe ya. Untuk mikir sesederhana itu gitu ya. Untuk mencerna gitu tuh hoax. Kan itu kan pakai logikanya gampang banget gitu. Nalarnya itu gampang. Nggak perlu penalaran yang terlalu dalam. Nalar kita yang cetek saja untuk memahami itu gampang banget gitu. Amin Rais, sekelas profesor juga ikut-ikutan menggaungkan ijazah palsu. Seorang profesor tapi nggak nyampe nalarnya. Gitu.
Tapi yang dasarnya pembenci, mau seperti apapun ya tetap benci, ya. Mau positif apapun ya tetap negatif. Nggak bisa. Terus gimana Bang? Sampai kapan manusia-manusia kayak begitu? Sampai mati. Serius Bang? Serius. Sampai mati. Enggak kali Bang. Sampai sakaratul maut kali Bang. Ya sakaratul maut itu kan batas antara hidup dengan mati. Hah? Jarang orang yang sakaratul maut itu udah kembali, udah pasti mati itu. Ya mungkin batasnya itu kali Bang. Iya. Cuman beda istilah doang. Sampai sakaratul maut. Mereka sadar tentang apa yang dia lakukan itu salah, menyakiti orang, memfitnah orang, itu tuh sampai bener-bener sampai sakaratul maut. Nah, gue ganti sekarang nih. Oh gitu ya Bang? Iya. Ya kita lihat aja. Kan udah banyak kejadian beberapa orang. Mohon maaf, mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan husnul khotimah. Yang sekarang sudah mendahului, sudah meninggal, yang sampai pada akhir hayatnya masih mencaci maki Jokowi. Banyak contoh itu. Aduh takut gua. Hai! Oke ya, ternyata sampai dengan hari ini walaupun Jokowi terus dihina oleh para pembencinya. Oke, jadi itulah tadi ya pembahasan sama Bung Agri. Ya. Semakin dihina semakin populer. Jadi Bapak Jokowi ini ya dihina, difitnah dari yang dibilang plonga-plongo, nggak punya ijazah asli, ijazah palsu, dibilang Fir'aun, PKI, alah lengkap, yang kurang tambahin aja. Itulah seorang Pak Joko Widodo. Sampai-sampai istrinya dan anak mantunya pun ikut difitnah, dihujat habis-habisan. Seorang Jokowi bukan orang sembarangan, ya. Pernah disampaikan oleh kader PDIP Bambang Pacul, memang Pak Jokowi itu bukan orang sembarangan, dan mengingatkan jangan ngelawan orang baik. Betul, gulung tikar sendiri yang melawannya. Siapa? Ayo PDI sendiri gitu loh. Sekarang PDI ya, ini kasusnya yang lagi rame memang PDI dan Jokowi. Seakan-akan Megawati ini tidak terima ya dengan kekalahan-kekalahan dari Pilpres, dari Pilkada, seakan-akan Jokowi lah dalangnya. Nah, dibilang Jokowi curang saat menjadi presiden bisa memutarbalikkan fakta antara si pemenang dan si tidak. Itu katanya. Sekarang gini aja. Ya. Di Pilkada, Pak Jokowi kan sudah purna tugas. Yang memegang kekuasaan itu Prabowo Subianto. Apakah Jokowi masih mengendalikannya? Benar gak? Nah, itulah pengaruh Jokowi. Siapa yang didekati, ternyata masyarakat lebih peduli dan lebih yakin yang dekat dengan Jokowi itu akan bisa memimpin daerah-daerahnya.